Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Paralel 1 mata kuliah pengembangan bisnis. Pada kesempatan kali ini mempresentasikan hasil analisis kami terhadap salah satu brand kopi lokal yang telah berhasil tumbuh pesat di Indonesia, yaitu Kopi Janji Jiwa. Kelompok 6 ini beranggotakan Rajwa Mutiara, Fadli Putra saya sendiri, dan Vina Novianti, dan juga Nailan Hairani. Kopi Janji Jiwa merupakan merek kopi lokal Indonesia yang didirikan pada tahun 2018 oleh Billy Kurniawan di bawah naungan PT Jiwa Rasa Kreasi. Hadir dengan konsep specialty coffee yang menawarkan kualitas produk baik dengan harga yang terjangkau sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan konsumen. Dalam waktu yang relatif singkat, Janji Jiwa berhasil berkembang menjadi salah satu jaringan kopi terbesar di Indonesia dengan lebih dari 900 outlet yang tersebar di berbagai kota. Menjalankan model bisnis franchise coffee chain yang didukung ekosistem digital melalui aplikasi Jiwa Plus, GoFood, dan GrabFood. Keunggulan kompetitif Janji Jiwa terletak pada harga yang terjangkau dengan kualitas yang konsisten, jaringan outlet yang luas, sistem franchise yang mudah dikembangkan, serta integrasi layanan digital yang memudahkan pelanggan dalam setiap transaksi. Target pasar utama Janji Jiwa adalah generasi Z dan milenial berusia 18 hingga 35 tahun, khususnya mahasiswa dan pekerja muda yang memiliki mobilitas tinggi, aktif menggunakan aplikasi digital, sensitif terhadap harga promo, serta menjadikan kopi sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Dari sisi opportunity insight, tingginya pengguna layanan digital pada target pasar membuka peluang besar untuk menciptakan program loyalitas berbasis lifestyle dan kolaborasi dengan platform digital yang memiliki target pasar serupa. Yang lebih penting, customer insight menunjukkan bahwa keputusan pembelian pelanggan Janji Jiwa tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan terhadap produk kopi, tetapi juga oleh aspek gaya hidup, identitas sosial, dan pengalaman yang diberikan merek, di mana konsumen cenderung memilih brand yang relevan dengan aktivitas sehari-hari mereka, termasuk hiburan digital, media sosial, dan konsumsi konten online. Pada bagian growth gap, Janji Jiwa telah berhasil membangun brand awareness yang kuat melalui ekspansi outlet yang masif, strategi harga yang kompetitif, dan pemanfaatan platform digital. Namun terdapat 3 gap utama yang perlu diatasi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Gap pertama ada pada kualitas lead, di mana sebagian besar pelanggan masih bersifat price sensitif dan keputusan pembelian lebih dipengaruhi promo dan diskon dibanding nilai lifestyle yang ditawarkan brand. Gap kedua pada konversi, di mana diferensiasi produk yang relatif rendah membuat banyak kompetitor mudah menawarkan produk serupa, dan repeat relatif rendah membuat banyak kompetitor mudah menawarkan produk serupa dan repeat purchase belum didorong oleh value yang unik. Gap ketiga pada customer retention, di mana loyalitas pelanggan masih bersifat behavioral, membeli ulang karena harga dan kemudahan akses, bukan emotional loyalty, sehingga switching cost rendah dan pelanggan mudah berpindah ke kompetitor. Oleh karena itu, strategi opportunity terbesarnya Jiwa terletak pada pengembangan strategi loyalitas yang menghubungkan produk kopi dengan gaya hidup digital pelanggan, guna mengubah loyalitas transaksional menjadi loyalitas emosional yang lebih kuat dan tahan lama. Pada slide ini dijelaskan Business Development Objective. Saat ini, Janji Jiwa memiliki keunggulan dalam jumlah outlet dan aksesibilitas, namun loyalitas pelanggan masih cenderung bersifat transaksional. Karena itu, terdapat 3 objektif utama. Yang pertama, increase customer retention, yaitu meningkatkan retensi pelanggan dengan mendorong pembelian berulang dan juga meningkatkan customer lifetime value. Yang kedua, strengthen customer engagement, karena interaksi pelanggan saat ini masih terjadi saat transaksi. Oleh sebab itu, Janji Jiwa perlu menciptakan pelanggan yang lebih profesional agar pelanggan memiliki emotional connection terhadap brand. Yang ketiga, drive business growth through strategy partnership, yaitu membangun kolaborasi strategi untuk memperoleh pelanggan baru, memperkuat posisi pasar, dan membuka peluang pertumbuhan bisnis. Berdasarkan ketiga objektif tersebut, kami mengarahkan strategi pada kemitraan dengan platform digital yang memiliki target pasar yang serupa. Setelah mengetahui objektif bisnis,
Langkah berikutnya adalah menentukan strategi partnership yang tepat. Di sini kami melihat adanya growth gap, yaitu rendahnya loyalitas pelanggan, diferensiasi yang terbatas, serta engagement pasca pembelian yang masih minim. Untuk menutup gap tersebut, Janji Jiwa membutuhkan partner yang dapat memberikan akses ke audiens baru dan juga meningkatkan engagement pelanggan. Dalam pemilihan partner, di sini kami menggunakan 3 kriteria utama. Yang pertama adalah target market fit, yaitu memiliki target pasar yang sama. Di sini kami menghususkan untuk Gen Z dan juga milenial yang aktif secara digital. Yang kedua, strategi fit, yaitu kebutuhan bisnis kedua perusahaan itu saling melengkapi. Yang ketiga, culture fit, yaitu memiliki nilai dan karakter brand yang sejalan. Berdasarkan ketiga pertimbangan tersebut, kami memilih Spotify sebagai strategi partner karena di sini memiliki kesamaan target pasar, mendukung peningkatan engagement dan juga relevan dengan gaya hidup konsumen Janji Jiwa. Berikutnya adalah partner profile. Di sini partner kami adalah Spotify. Spotify ini merupakan platform musik digital global yang berasal dari Swedia yang memiliki basis pengguna yang sangat besar, terutama di kalangan Gen Z dan juga milenial. Spotify ini menggunakan model bisnis freemium, yaitu layanan gratis dengan iklan yang mendorong pengguna untuk beralih ke layanan premium. Keunggulan utama Spotify ini terletak pada teknologi personalisasi berbasis algoritma yang mampu memberikan rekomendasi konten sesuai referensi pengguna. Selain itu juga Spotify memiliki beberapa kekuatan bisnis utama, yaitu tingkat engagement pengguna yang tinggi, teknologi personalisasi yang kuat, ekosistem digital yang luas, serta model subscription yang sudah matang. Karakteristik tersebut membuat Spotify menjadi partner yang tepat untuk membantu Janji Jiwa meningkatkan engagement pelanggan sekaligus membangun loyalitas yang lebih emosional. Selanjutnya, kami menjelaskan alasan mengapa kolaborasi antara Janji Jiwa dan Spotify memiliki kesesuaian yang kuat, baik secara strategis maupun budaya. Dari sisi strategic fit, kedua brand memiliki target pasar yang sama, yaitu Gen Z dan milenial yang digital savvy dan lifestyle oriented. Selain itu, keduanya juga memiliki tujuan bisnis yang saling mendukung. Janji Jiwa berfokus pada peningkatan loyalitas pelanggan, sedangkan Spotify ingin meningkatkan akuisisi pelanggan premium. Dari sisi cultural fit, Janji Jiwa merupakan lifestyle coffee brand yang dekat dengan aktivitas sehari-hari konsumen. Sementara Spotify sudah menjadi bagian dari rutinitas hiburan harian pengguna. Keduanya sama-sama menempatkan customer experience sebagai prioritas dan relevan dengan gaya hidup anak muda. Karena kesamaan target pasar, nilai, dan orientasi bisnis tersebut, kolaborasi ini memiliki potensi yang kuat untuk berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kedua pihak. Selanjutnya, terdapat value exchange yang diperoleh oleh masing-masing pihak dalam kolaborasi Jiwa Spot Plus. Bagi Janji Jiwa, program ini dapat meningkatkan frekuensi pembelian kopi, memperkuat customer retention, serta memberikan diferensiasi melalui program loyalitas yang terhubung dengan gaya hidup digital pelanggan. Bagi pelanggan, mereka mendapatkan berbagai keuntungan seperti diskon Spotify Premium, akses premium gratis melalui reward pembelian kopi, serta pengalaman loyalitas yang lebih menarik karena menggabungkan kebutuhan kopi dan hiburan dalam satu ekosistem. Sementara itu, Spotify memperoleh akses ke channel distribusi offline melalui lebih dari 900 outlet Janji Jiwa, sehingga dapat menjangkau calon pengguna premium baru dan meningkatkan konversi dari pengguna gratis ke pengguna berbayar. Dengan demikian, program ini menciptakan situasi win-win solution bagi Janji Jiwa, Spotify, maupun pelanggan. Selanjutnya, untuk merealisasikan kolaborasi tersebut, kami mengusulkan program bernama Jiwa Spot Plus, yaitu ekosistem reward yang mengintegrasikan pembelian kopi Janji Jiwa dengan manfaat Spotify Premium. Alur programnya cukup sederhana, pelanggan membeli kopi atau voucher Spotify Premium di outlet Janji Jiwa, kemudian mengumpulkan poin melalui Jiwa Spot Plus. Setelah mencapai 15 kali pembelian, pelanggan mendapatkan akses Spotify Premium gratis selama 1 minggu. Selain itu, pelanggan yang berlangganan Spotify Premium selama 6 bulan juga berhak memperoleh benefit tambahan berupa kopi gratis dari Janji Jiwa. Program ini dirancang untuk meningkatkan engagement pelanggan, mendorong repeat purchase, memperkuat customer retention, sekaligus membantu Spotify memperoleh lebih banyak pengguna premium. Dan untuk mengimplementasikan program Jiwa Spot Plus, kami bagi pelaksanaan menjadi 3 tahap utama, yaitu dengan tahap pertama pilot launch pada bulan pertama dan kedua, di mana program diimplementasikan di 50 hingga 100 outlet Janji Jiwa dengan traffic tertinggi, melakukan integrasi Spotify
Spotify voucher dengan Jiwa Plus dan memberikan pelatihan kepada staf dan memantau aktivasi voucher. Pada tahap kedua adalah scale up pada bulan ketiga dan keempat, yaitu memperluas program ke outlet utama secara nasional, menjalankan digital campaign di Instagram, TikTok, dan juga Spotify, serta menggandeng influencer dan juga komunitas. Dan tahap terakhir adalah ekosistem expansion pada bulan kelima dan keenam dengan fokus pada personalisasi reward, integrasi data loyalitas, dan pengembangan bundling eksklusif Kopi dan juga Spotify Premium. Dengan target akhir menjual 10.000 voucher, meningkatkan repeat purchase sebesar 20%, customer retention sebesar 15%, dan memperoleh 5.000 pengguna Spotify Premium baru. Pada slide ini kami akan menjelaskan revenue dan benefit model yang dihasilkan dari kolaborasi. Dari sisi revenue stream, Janji Jiwa memperoleh komisi dari penjualan voucher Spotify Premium, peningkatan penjualan kopi melalui sistem poin, serta peningkatan transaksi akibat repeat purchase. Sementara Spotify mendapatkan tambahan pendapatan dari pelanggan premium baru dan peningkatan konversi pengguna free ke premium. Selain keuntungan finansial, terdapat juga benefit jangka panjang. Bagi Janji Jiwa, program ini dapat meningkatkan customer retention, jumlah member, diferensiasi brand, dan insight pelanggan. Sedangkan bagi Spotify, manfaatnya berupa perluasan distribusi offline, peningkatan brand visibility, serta akuisisi pelanggan yang lebih efisien. Secara keseluruhan, kolaborasi ini tidak hanya menghasilkan pendapatan tambahan, tetapi juga membangun ekosistem loyalitas yang berkelanjutan bagi kedua brand. Selanjutnya, untuk mengukur keberhasilan partnership antara Janji Jiwa dan juga Spotify, kami menggunakan beberapa Key Performance Indicator atau KPI dengan pertama yaitu Voucher Sales Conversion Rate dengan target penjualan di 10.000 voucher dalam 6 bulan. Kedua, di Voucher Activation Rate dengan target minimal 80% voucher yang terjual berhasil diaktifasi. Yang ketiga yaitu Cross Reward Redemptions Rate dengan target 5.000 kali penukaran reward antara platform. Selain itu, kami juga menargetkan peningkatan repeat purchase rate sebesar 20%, customer retention rate sebesar 15%, dan juga pertumbuhan member Jiwa Plus sebesar 25%. Dengan target akhir, Spotify Premium Acquisition adalah mendapatkan 5.000 pengguna premium baru melalui kerjasama Janji Jiwa dan juga Spotify. Dan selanjutnya dalam menjalankan partnership ini terdapat beberapa resiko utama yang perlu diantisipasi, yaitu pertama perbedaan tujuan antara Janji Jiwa dan juga Spotify sehingga diperlukan KPI bersama dan juga evaluasi berkala. Kedua, adanya kendala komunikasi dan operasional yang dapat diatasi dengan menunjuk dedicated partnership manager dan membuat SOP yang lebih jelas. Yang ketiga yaitu execution gap, yaitu program tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pelanggan. Solusinya adalah dengan memberikan pelatihan kepada staff dan juga melakukan pilot project sebelum implementasi nasional. Keempat, adanya konflik pembagian keuntungan sehingga diperlukan skema revenue sharing yang transparan. Dan terakhir, ketidaksesuaian brand image yang dapat diatasi melalui brand guideline dan persetujuan bersama untuk setiap campaign. Dan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Janji Jiwa menghadapi tantangan dalam customer retention dan juga diferensiasi, sedangkan Spotify membutuhkan channel distribusi offline yang lebih dekat dengan target Gen Z dan milenial. Nah, karena kedua brand memiliki target pasar yang sangat selaras, kami merekomendasikan implementasi Jiwa Spot Plus, yaitu ekosistem loyalitas yang menggabungkan konsumsi kopi dan juga hiburan digital. Bagi Janji Jiwa, program ini dapat meningkatkan retention dan juga repeat purchase, dan bagi Spotify, program ini membantu memperoleh pengguna premium baru dan meningkatkan brand visibility. Sedangkan bagi pelanggan, program ini bisa memberikan reward yang lebih relevan dan juga pengalaman yang lebih terintegrasi. Dan dengan demikian, Jiwa Spot Plus bukan hanya sekedar promosi, tetapi sebuah partnership yang strategis dan juga menciptakan nilai bagi kedua perusahaan dan juga pelanggan. Baik, mungkin sekian presentasi dari final presentation PJBL pengembangan bisnis antara Janji Jiwa dan juga Spotify. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.